warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap jajaran Bapak Ibu dan guru SMA Maryam yang amat kami hormati, semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Moga-moga kita semuanya selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selalu sehat, fisik psikis kita sejahtera, zahir batin kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali kajian kita kali ini dengan baca suratul Fatihah, dan seperti biasa tirukan saya doa untuk menuntut ilmu, doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Fatihah berikutnya ya, karena saat ini banyak di antara kita, teman-teman kita yang sakit, termasuk mestinya saat ini adalah Ustadz Ali Mustafa mestinya yang ngisi, karena kemarin saya, sehingga mestinya beliau sekarang, beliau tadi ngubel saya karena sakit sehingga tidak bisa mengisi. Maka kita berdoa bersama-sama, khususnya yang sakit maupun di antara kita yang sakit, moga-moga segera disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang merasa sakit, silakan disentuh yang sakit. Ini cara dari baginda Rasulullah SAW. Mana yang sakit, kalau hatinya sakit, sakit hatinya disentuh. Kalau kepalanya, hidung dan seterusnya. Nanti kita minta bersama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga segera disehatkan doa batin kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman lana walahum ya syafiyal amrad wa ya arhamar rahimin. Bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi
min syarri ma ajidu wa hadiru a'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Silakan dibuka materi kita tentang masalah najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Faslun itu bab, ya. Kalau katanya Ustaz Aris, ya, atau Mr. Aris, the title, ya, title, ya. Tulisannya title. Faslun utawi iki ku fasal. An-najasatu suwici piro-piro najis. An-najasatu utawi piro-piro najis iku salatun ono telu. Siji mughalladhatun, yaiku najis mughalladhah, najis sing abot. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, yaiku najis sing enteng. Wa mutawassithatun lan najis mutawassithah utawa tengah-tengah. Oke, najis itu ada tiga: mughalladhah, mukhaffafah, lan mutawassithah. Kalau mughalladhah itu najis yang berat, kalau mukhaffafah najis yang ringan, sementara mutawassithah najis tengah-tengah antara mughalladhah dan mukhaffafah. Al-mughalladhatu utawi najis kang dibotaken utawa najis kang aran mughalladhah iku najasatul kalbi, najisi asu, najis asu, anjing. Ya, hati-hati. Kalau pakai kaf, kalbu itu adalah anjing. Kalau pakai kof, kolbu, hati. Ojo lali, ojo keliru ya. Kemudian apa namanya? Kalbumu di mana? Berarti asumu di. Adalah karepe hatimu di. Nah, hati-hati. Kalau pakai kaf atau ka, padahal sekarang itu kalau nulis kalbu itu ya pakai K, berarti kelas ini asu, mesinnya pakai koki, kolbu. Oke, tapi kadung salah kaprah, ya gimana? Wal khinziri lan celeng, itu nih guys, mau coba tapi celeng. Ini celeng apa? Iya, irengi tenanan. Wa far'in lan pranaane salasa, cabange salasa, ahadihima suwijine asulan celeng. Wal mukhaffafatu lan utawi najis kang aran mukhaffafah iku bau sobi, iku uyuwe arek lanang cilik, allazi lam yuf'am kang durung mangan sapa sobi, ghaira labanin sakliyane pongpoan, yaitu sakliyane de susu. Walam yablug lan ora durung tumeka sapa sobi haulaini ing 2 taun. Wal mutawassitatu lan najis mutawassithah utawa kang tengah-tengah iku sairun najasati, sekarine pira-pira najis. Mukhaffafah lan mughalladhah. Najis ada 3. Siji najis mughalladhah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Nanti masih ada bahasan berikutnya bagaimana cara membersihkannya. Sekarang masih penjabaran simpel. Yang namanya najis mughalladhah adalah najis yang berupa najis anjing dan najis
babi. Diapa no babi dan anjing itu najis. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi masih belum. Ya, yang dikatakan sebagai kategori najis itu terkait dengan Imam Hanafi itu merujuk pada Al-Quran atau larangan itu adalah satu yang disembelih atas nama selain Gusti Allah, kemudian darah, kemudian bangkai, kemudian babi. Nah itu semuanya larangan untuk dimakan versi Imam Syafi'i. Hanya ada beberapa karena memang rujukannya yang paling kuat Al-Quran Imam Hanafi. Nah Imam Syafi'i itu menambahi beberapa hal, di antaranya ada najis anjing dan najis babi. Kalau babi totalnya semuanya itu jadi najis. Kalau yang namanya anjing itu najisnya pada air liur atau ludahnya. Makanya kalau kemudian menyentuh anjing itu lihat-lihat dulu. Kalau bulunya itu basah, tangan kalian basah, maka otomatis najisnya munggul lado. Karena dimungkinkan besar bulunya anjing itu didilati diri. Ya, itu. Maka hati-hati. Kalau salah satunya basah, apakah bulunya atau tangan kalian, maka juga najis munggul lado. Sebab tangan ini sudah basah atau mungkin bulunya basah. Nek podo garinge aman. Ya, podo garinge aman. Kalian menyentuh gedang goreng, kok gedang gorengnya garing? Garing ya garing ring, bukan setengah garing. Maka kategorinya masih aman. Gedang goreng betulan. Ya, gedang goreng yang jalan-jalan di air itu. Dan kalau dipegang, ya maka menjadi najis. Itu kalau kemudian podo garing aman. Nah, sama dengan bulunya anjing, kalau dipegang itu sama-sama garingnya, keringnya, maka juga aman. Oke, itu babi sama anjing. Loh Pak, apakah boleh Pak saya ini ngingoni? Apa ngingoni? Memelihara. Ya, memelihara anjing apakah boleh? Soal boleh dan tidak terserah. Bukan masalah boleh dan tidak, tapi umumnya bagaimana? Cuma pada asalnya lihat dulu niatnya. Kalau dalam rangka untuk menjaga rumah, monggo silakan. Loh Pak, kan cara Hanafi kan boleh-boleh aja. Iya memang. Cara Hanafi memang boleh-boleh aja. Ya jadi sebelumnya kalau kemudian saya ngingoni anjing di pondok itu jadi tidak apa-apa. Tapi kan kemudian saya harus lihat kanan kiri, tombol kanan kiri. Kalau kanan kiri kan belum begitu paham, maka gak usah neko melok Imam Syafi'i lebih aman. Jadi walaupun ngerti, jadi kalau kalian nanti ngerti ilmu agama luas, ngerti 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ojo kemeliti, lihat kanan kiri supaya tidak jadi masalah. Kiai, ustaz, wong alim tapi kudu ngerti kanan kiri. Oh ini gak tahu ngerti masalah ini, ya sudah kita pakai pada umumnya al-adam hakama, maka hukum itu menjadi adat dan hadat akan menjadi hukum. Yang berikutnya najis mukhafafah. Ya, najis mukhafafah itu najis apa? Najis yang ditimbulkan oleh anak kecil yang belum makan apapun kecuali susu. Ya. Susunya ibu atau ASI, air susu ibu. Nah, hanya minum itu. Jatahnya apa? 2 tahun. Kalau sudah campuran yang lainnya, maka air kencingnya arek bayi lanang, tidak perempuan. Loh Pak, kenapa kok laki-laki Pak, bukan perempuan? Karena kalau laki-laki itu fokus, melihat suasana itu fokus, ngono yang ngono ya. Di kerani itu melanduri ya tuh gitu kan, tidak kemana-mana. Tapi kalau perempuan itu kan tidak fokus, ambiar. Kalau kena talang itu ya gitu bunyi. Tapi kalau perempuan kan biar diambil kemana-mana. Maka itu beda, harus yang laki-laki. Laki-laki yang masih 2 tahun hanya dapat air susu ibu. Maka
ASI ini sangat penting ya, ASI ini sangat penting khususnya bagi para calon ibu-ibu kelas 10, 11, 12 yang nanti calon ibu-ibu. ASI ini penting, jangan sampai mohon maaf kalau nanti melahirkan terus kemudian tidak mau tidak mau ngasih ASI nang anaknya. Kenapa? Satu, anak itu akan menjadi cerdas. Satu, gara-gara kena ASI, nutrisinya tinggi. Jadi ASI itu merupakan protein dan macam-macam itu luar biasa, vitaminnya luar biasa. Perasan dari gilingan Gusti Allah lewat gilingan ibu kita masing-masing. Ya, itu 2 tahun bagus. Jadi menambah kesehatan kecerdasan anak. Yang kedua juga menambah kesehatan ibu. Jadi kalau kemudian tidak dikeluarkan malah jadi penyakit. Ojo kemudian Pak nanti kan mengurangi daya daya macam-macam ya, dan kan mengurangi daya kendor dan macam-macam. Jangan karena terpengaruh nanti macam-macam sehingga tidak mau ngemii kasih itu. Wong itu miliknya jatai maksud kali dikekno jatai bapak itu. Mau jatai anak ya kekno anak. Itu ya penting. Di samping itu seringkali ya mohon maaf, gaya ibu kadang punya pengaruh ya dalam rangka kecerdasan anak-anak. Kenapa kalau saya bilang dia pengaruh? Jadi gini, nanti kalau kalian nyemii anak dewi itu tolong ada doanya. Ya, nah ayana saat durung nyemi dibuka ya, seret dengan udah dimina. Nah itu loh. Balanya kok sedikit cepai? Kan tidak mungkin. Belum aneh. Kata nyemih kan dibuka. Oh biasa ya. Nah itu kemudian jangan lupa baca doa. Minimal baca ayana mau bismillah. Walaupun anak itu belum bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak donga bareng-bareng. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bapak melok Allah tak melok. Oke. Nah, itu penting. Nah, kalau mohon maaf ya, kalau ngemih di depan umum tolong pakai kerudung yang agak lebar supaya tidak kelihatan auratnya. Kadang saya melihat, mohon maaf ya, bukan melihat tapi kadang sasret nih, pasang melihat juga. Udah ketok ketok. Dilihat ya mau ketok. Enak-enak naik sepeda kemudian ada kan dilihat ya apa gak dilihat. Nah, seringkali para ibu-ibu yang tidak ngerti teori ini akhirnya kemudian dibuka langsung dimii. Tidak ngerti ininya kelihatan. Nah itu kan ya horor kan kelihatan. Butuhnya saya sudah punya sendiri. Kalau tidak punya kan akhirnya membayangkan. Dan dia bisa memilih dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu penting. Ya, syukur-syukur ketika ngemii itu barengi dengan lagu-lagu atau mungkin bacaan Arab. Sebab banyak anak-anak itu anak kecil yang nantinya akan menjadi para kufar. Itu ternyata masih di perut itu selalu didengarkan qiraah atau didengarkan tartil. Ketika ngemii juga didengarkan tartil. Ojo malah kemudian dijak nyanyi. Sekarang itu kadang lucu ya. Anaknya ditakoni, anaknya siapa nih? Padahal anaknya siapa nih? Cik Ayu nih tinggalnya. Saya kadang sedikit gendeng tapi ya boy. Oh, anaknya dia takoni. Jadi tidak usah takoni jadi. Ya langsung dimii bismillah ya Allah moga-moga menjadi anak yang soleh-soleha. Seringkali rata-rata harusnya gitu. Jadi kalau pengen mencetak anak yang soleh-soleha, cara mimi kono dhewe. Ya ojo anggere kemudian orang anak nuwangis, ayo, ojo. Ya, tari teori yang bagus. Oke. Nah, itu belum sampai 2 tahun, sampai 2 tahun maksimal. Ya, lebih 2 tahun maka tidak. Maka ada saudara rodoang atau saudara sepersusuan. Itu menurut riwayat siapa yang ngemii anak, terus kemudian sampai kira-kira 5 sedotan, ya 5 sedotan yang mengenyangkan, maka nanti anak kalian menjadi anak saudara sepersusuan dengan yang dimii itu. Maka jangan gampang-gampang ngemii anaknya
dulur konco jangan gampang-gampang. Kenapa? Kuatir nanti jadi jodohi. Bi anaknya sampean nanti seneng dengan anak itu. Akhirnya kan gara-gara jadi saudara roboah, akhirnya tidak bisa dinikah. Walaupun saudara roboah itu tidak dapat warisan dia, tapi kan dia tidak jadi saudara kandung. Dalam artian saudara persetujuan tadi itu gara-gara tadi dimii, maka jangan gampang-gampang memii. Oke. Kalau sudah melebihi 2 tahun ke atas itu bukan lagi. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, anak kecil laki-laki yang dia adalah hanya minum air susu ibu saja, tidak makan apapun, tidak pakai bubur, tidak pakai bubur macam-macam, pokoknya tidak pakai gedang macam-macam, maka dia hanya murni air susu ibu. Maka jika laki-laki belum 2 tahun atau notok 2 tahun, maka jika dia keluar air kencing itu najisnya mukhafafah alias najisnya ringan. Oke, bagaimana cara bersihkannya nanti pada episode berikutnya. Yang berikutnya adalah najis mutawasito, selain najis mughollado dan selain najis mutawasito. Kalau mughollado tadi sudah jelas, yaitu babi sama anjing, itu sudah jelas najisnya mughollado menurut versi Imam Syafi'i. Kalau najis mukhafafah jelas juga, kencingnya arek cilik yang laki-laki hanya minum air susu ibu selama 2 tahun. Tadi saya sampaikan, ojo iman-iman kalau punya ASI, kasihkan itu jatah rizki ini anaknya dewi-dewi, kasihkan itu. Jangan kemudian karena pengen, mohon maaf, pengen payudaranya tetap kencang, akhirnya kemudian tidak mau memilih anaknya. Jangan, itu nanti rugi sendiri, bahkan dadekno penyakit kanker payudara. Maka rata-rata orang yang terkena kanker payudara itu umumnya memang gara-gara wayai ngemii, kegelem ngemii anaknya. Dan banyak sekarang para dokter khususnya dari Menteri Kesehatan itu menyarankan anaknya harus diberi ASI kurang lebih 2 tahun. Ya, bagaimana Pak kalau yang saya wanita karir? Kan masih banyak cara menuju ke Roma. Bagaimana caranya Pak? Kalau wanita karir, ya sebelumnya atau mungkin sambil kerja bawalah alat untuk memeras. Ya, nanti masukkan kulkas, tapi yang kulkasnya bagian atas jangan bawah. Ditengeri juga kulkasnya. Ditulisi iki bagian anakku. Itu dulu karo ibu bapak kan baik kan. Jadi udah dulu karo yang lainnya, maka ditulisi. Oke. Itu ya, itu najis mughollado, najis mutawasito, dan najis mukhafafah. Adapun cara membersihkannya, cara menyucikannya, insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Ada? Tidak ada, alhamdulillah sudah pintar semuanya. Jadi yang perempuan nanti sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, yang laki-laki jadi bapak rumah tangga. Jangan lupa kalau anak pengen cerdas, jangan lupa anaknya dikasih ASI. Terus kasih ASI, diajak ngomong, diajak dialog, didungoni sih. Moga-moga jadi anak sing soleh sehat. Ojo kemudian muka anak nangis dicek nontok, jangan. Tapi perlu didung ngani. Ini penting, teorinya penting. Bagaimana seterusnya terkait dengan mengemii, mengasi, itu pakarnya para ibu-ibu ada Bu Sri, ada yang lainnya. Silakan tanya, Bu, bagaimana cara ngemii yang bagus, yang macam-macam? Ada. Lebih jelasnya nanti juga bisa sama Pak Haji selaku guru biologi, tanyakan aja, Pak, bagaimana Pak cara memberikan ASI yang terbaik? Bagaimana ketika duduk, bagaimana ketika tidur? Pokoknya ketika ngemii, ini seringkali juga ketika ngemii, setelah ngemii dan ditutup kembali. Seringkali kadang mari ngemii tidak ditutup maneh. Ya, akhirnya nanti khawatirnya dipek karo apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga keterangan yang singkat ini bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat, dan moga-moga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam musibah, khususnya Omikron yang saat ini di Surabaya masih level 3. Jangan lupa prokes dan protokol kesehatan selalu
galakan dan protokol syariat ibadahnya harus diistiqomahkan, termasuk doa-doa kemarin yang sudah kami bimbing itu selalu dibaca setiap hari pagi sama sore. Baik, kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.